Sebelumnya di Cinta Fitri. Miss, kamu tuh gak usah sombong. Aku tahu trik apa aja yang udah kamu rencanain. Karena trik kamu itu semuanya basi. Dan aku tahu apa yang ada di otak kamu. Yang di kepala kamu itu sampah. Fitri ngebuktiin dalam kondisi dia sekarang yang gak ada suami. Dan dia lagi hamil. Dia bisa berkarya dan berusaha. Aku salut sama semangatnya Fitri. Om, aku selalu yakin Miska itu selama ini kerja, nggak sendirian. Pasti ada orang yang ngelindungin dia dari belakang dan ngebantuin dia. Om tahu nggak siapa orang itu? Lo tinggal tanda tangani surat ini, Miss. Apaan nih? Surat cerai. Miska pasti udah nyembunyiin sesuatu. Gua nggak boleh tinggal diam. Dari awal aku emang udah curiga sama kamu. Apa kurang jelas kata-kata aku kemarin? Hah? Oh, atau kamu sama sekali nggak nganggap peringatan aku kemarin? Gitu? Miska, kemana dia? Mbak! Farah? Farah? Ya Allah! Ayah, ada orang gila. Ada Fitri. Ada Fitri tadi. Untung aja nggak kelihatan. Coba aja kita ketahuan yang bisa bahaya kan? Kamu direbut. Tapi kamu tenang aja ya. Aku nggak akan ngebiarin dia ngerebut kamu dan nyiksa kamu lagi, nggak. Kita akan pergi jauh dari mereka. Dan dia nggak akan nemuin kamu lagi, oke? Ya? Aduh, Fit. Alhamdulillah, kamu nyampe. Kenapa, Fit? Ada kecelakaan? Lalu kenapa? Habis lihat hantu? Aku lihat Farel. Astagfirullah, Fit. Farel itu bukan hantu. Dia tuh nggak mungkin jadi hantu. Dia tuh orang baik. Cucu Oma tuh orang baik. Astagfirullah. Aku nggak lihat hantu. Aku lihat Farel. Farel masih hidup. Farel masih hidup, Oma. Fitri sayang, kamu lihatnya di mana? Tadi aku lihat Farel di jalan. Farel ada di mobil lain. Waktu mobil aku mogok, aku lihat dia di mobil lain. Aku lihat Farel. Fit, dulu ya, mami kamu waktu baru ditinggal Hutama pergi, mami kamu juga begitu, merasa sering lihat Hutama. Makanya ya, begitu juga kamu, karena itu terlalu sayang. Seperti kamu juga, kamu itu sayang banget sama Farel. Enggak, tapi aku nggak salah. Aku lihat Farel. Farel masih hidup. Aku lihat Farel. Aku emang nggak bisa lihat jelas, tapi perasaan aku bisa ngerasain dengan jelas kalau itu Farel. Ya. Oma ngerti sayang. Fit, baju kamu basah. Pasti kamu kedinginan. Biar Bibi bikinin minuman hangat buat kamu ya. Gak usah. Ya Allah,
memberi kekuatan pada dia untuk melanjutkan hidupnya tanpa Farel. Ya Allah, jangan buat dia menderita seperti ini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, jangan bikin aku lemah. Aku harus tegar. Farel, mulai sekarang kisah hidup kamu aku yang tulis. Aturan hidup kamu aku yang atur. Dan nasib kamu tergantung pada kepentingan aku. Dan dalam kisah baru hidup kamu, Fitri nggak pernah ada. Yang ada hanya kita. Farel. 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 Fitri. Farel. Farel. Aku mimpi kamu jauh dari aku. Aku mimpi ada orang yang mau ngejauhin kita berdua. Ada yang mau misahin. Ada yang mau misahin kita. Sayang, kenapa kebangun, nak? Kamu juga mimpiin hal yang buruk tentang ayah ya? Ada ibu, ada ibu. Ada ibu, nak. Moza, Saya tahu kamu sakit. Saya juga nggak bakalan keras kok. Tapi kamu tahu kan maksud saya datang ke sini buat apa? kamu kalau mau marah sama aku marah aja, Mos. Aku udah yakin suatu saat kamu pasti bakalan marah sama aku soal ini. Tega kamu ya. Kenapa sih kamu nggak bilang sama saya? Sementara saya tuh cerita, saya curhat soal Aldo selingkuh tuh sama kamu. Gak taunya selingkuhnya malah sama kamu. Maafin aku, Mos. Saya nggak bakalan marah-marah sama kamu. Saya kesini cuma mau ngasih tahu kalau saya sama Aldo sudah nggak satu rumah semenjak tadi malam. Tapi status kami masih suami istri dan saya nggak bakalan ngebiarin perempuan manapun ngerebut Aldo. Kita pisah ini cuma sebagai hukuman buat dia. Saya minta sama kamu jauhin Aldo. Saya emang marah sama Aldo karena dia udah bohongin saya, tapi saya lebih marah sama kamu karena kamu udah hianatin saya. Kamu udah hianatin kepercayaan saya. Aku gak bisa pungkirin aku emang sayang sama Aldo. Tapi aku juga gak mau nyakitin hati kamu. Maka itu aku gak bilang, Mos. Karena aku juga sayang sama kamu. Gak perlu. Kalau sayang yang kamu maksud itu dengan rebut suami saya gak perlu. Saya gak perlu perhatian apapun dari kamu. Dan mulai saat ini, saya gak bakalan nganggap kamu ada. Dan saya minta sama kamu, kamu gak perlu telepon atau temuin saya lagi. Mos. Gak ada yang hilang. Dan gak ada yang kurang. Waktu aku tanya sama Aldo, dia lebih milih kamu. Kamu beruntung, Mos. Ada yang hilang. Kepercayaan saya sudah hilang. Dan kamu yang udah ngerebut semuanya. Maafin aku, Mos.
Wah, Yoga berangkat sekolah dulu ya, Pak. Belajar yang pintar ya, nak? Iya, Pak. Man, Papa ngantar juga sekolah ya. Nggak sekalian rapat RT, Pak. Apaan sih? Udah. Assalamualaikum. Ayo. Kang Norman, kumaha hukuman saya sudah selesai? Udah. Alhamdulillah, ternuhun. Tapi gua ada tugas penting buat kalian berdua. Tugas naon, Kang? Lu berdua mesti jadi spy. Ada seperti naon? Rambut, jangan rujuk ya. Alah, bocah iki goblok. Sepetu mata-mata, Cep. Makanya you itu harus sinau speaking English. Tahu nih. Oh gitu. Jadi saya sama Mang Koko itu harus mata-matain siapa, Kang? Lu mesti spyin bokap gua. Ya, lu kintilin terus kemana bapak gua pergi. Jangan sampai lolos. Jangan sampai bokap gue indik ke rumah Teh Lilis. Ntar kita kecolongan lagi. Ngerti nggak lo berdua? Oh, ngerti. Kalau gitu mah saya siap saja, Kang, mau. Tapi kalau jadi mata-mata itu, Kang, kudu ada modalnya, Kang. Modal apa meneh to, Cep? Kowe iki mesti mau minta duit sama teacher. Iya ta? Ini mah bener, kamu masuk ujian saja. Kalau mata-mata itu kudu ngintip. Itu harus pakai kekeran, teropong namanya, Kang, ya? Betul nih, betul. Nih, ini nih. Gua demen nih bemo kayak dia nih, pemikiran maju. Mesti berteropong. Biar lebih jelas lagi ngekernya. Gue setuju. Lo beli. Bagus tuh, bagus. Sekarang uangnya mana, Kang? Minta sama dia. Tanggung jawab berarti. Uangnya mana sekarang? Saya minta sama kamu. Kurang duit to. Jangan korupsi kamu. Teacher ki piye to? Teacher. Mana duitnya? Mbuh, kurang urus. Tadi malam Lia itu dengar Fitri teriak-teriak lagi. Kayaknya dia mimpi buruk deh soal Farel. Iya, saya juga dengar loh, Bu Lia. Duh, saya tuh sampai enggak tega. Takut mau ke kamarnya. Sebelumnya ya, dia itu pulang malam banget. Yang Pak Sujandres itu ya, Bu? Iya, pulang itu ya bajunya itu basah. Terus dia tuh kayak bingung. Diajak ngomong nggak nyambung. Maksud Mama, mah? Katanya dia itu lihat Farel di jalan. Astagfirullah. Kasihan banget sih si Fitri. Kayaknya Fitri susah banget untuk melupakan kepergiannya Farel. Kayaknya ya dia itu kalau tinggal di rumah ini terus, pasti dia itu susah untuk ngelupain Farel. Lah ya gimana toh, Bu? Uang rumahnya itu kan di sini. Mau kemana lagi? Ya, tapi kalau baru ditinggal suami ya, dan terus keingetan terus ya, mendingan jangan ditinggal di rumah ini dulu. Maksud Mama, mah? Ya, gimana ya kalau Fitri itu kita ajak liburan. Suruh dia lupain semua urusan di Jakarta. Tapi kalau kita semua pergi berlibur menemanin Fitri, Kayla gimana? Kayla kan lagi sakit, Mam. Kalau Fitri gak diajak liburan ya, nanti ada 2 Kayla yang masuk rumah sakit. Kamu mau ya Fitri itu jadi depresi terus masuk rumah sakit?
Pusing ya? Kamu masih pusing ya? Kamu tuh udah bangun, padahal aku baru aja masakin sarapan buat kamu. Siapa? Aku itu istri kamu ya. Aku gak ingat siapa kamu. Masa kamu nggak inget sih? Hah? Tuh, kamu lihat di laptop. Kan? Itu foto pernikahan kita. Ya kan? Gimana kamu ingat, ha? Udah ingat? Aku butuh waktu sendiri, tolong. Tolong, aku butuh waktu sendiri. Ya udah, kau pelan-pelan aja ya. Nanti juga ingat sendiri kok. Bagus, Fit, kalau kamu itu turut sama saran kita. Liburan itu perlu, kata Rasulullah ya. Kalau hati kita sedih terus-terusan ya, itu jadi gelap. Gelap itu kan jadi buta. Buta nggak bisa ngeliat. Iya, Oma, tapi aku nggak bisa lama-lama ya. Kita bisa liburan tapi sebentar aja ya. Ya itu sih tergantung, seminggu, sebulan. Itu sih terserah. Kalau kamu sudah bisa melupakan Farel, ya kita bisa pulang. Oma, aku gak akan pernah mungkin bisa ngelupain Farel. Oma, liburan atau enggak, senang atau sedih, aku gak akan pernah mungkin lupain Farel. Kalau tujuan Mami, Oma, dan yang lainnya ngajak aku liburan, untuk lupain Farel tuh percuma. Karena aku sampai kapanpun gak akan pernah lupain Farel. Gak bisa. Aduh, Fit, Oma salah ngomong. Bukan Oma suruh kamu itu ya ngelupain Farel. Oma aja gak bisa kok ngelupain dia. Cuman orang amnesia aja yang bisa lupa sama Farel. Maksud Oma ya, kamu itu biar gak terlalu stres. Karena kamu itu baru aja kan gantiin Farel di Revolution. Oma dan Mami kamu pikir ya kamu itu perlu refreshing. Biar gak sumpek, itu aja. Siapa aku? Dan siapa kamu? Kisah hidup baru kamu dimulai dari detik ini, Rel. Di detik ini aku mengisahkan semua hidup kamu. Atas nama cinta. Ngapain sih berdua di situ? Dasar gendeng. Wih, ngapain sih berdua nih? Ngentilin terus. Orang mau ke kamar mandi ngikut. Orang mau mandi tahu. Dasar gila. Gendeng. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Wah! Kamu kurang lihai, harusnya ikut ke dalam. Iya. Cep, kamu kentut ya? Nyalahin saya, kamu kentut. Ini mah bukan bau kentut, Kang. Ini bau gigi kamu. Belum sikat gigi, bau jigong. Wah iya, kamu itu senangnya membolak-balikkan fakta. Wong ini jelas-jelas bau kentut.
bukan bau kentut, Kang. Bau sapi teng. Bau bangke. Iya, Cep. Jangan-jangan Pak Iman lagi nyetor. Aduh, Kang. Kalau bau begini masih tidak kuat. Leles. Aduh, enek. Mau muntah, Kang. Iya. Saya juga nggak kuat, Cep. Mendingan kita kabur aja. Kita kabur. Siang ini Alif sudah boleh pulang. Oh ya dok, jadi Alif bener-bener udah sembuh? Ya, sudah sembuh total. Alhamdulillah. Makasih ya dok ya. Baiklah, kalau gitu saya permisi dulu ya. Ya, mari. Mama, aku mau cepet pulang. Aku mau main sama Dede Papa. Iya sayang, Mama telepon Papa dulu ya. Iya, Mai. Ada apa? Mas, hari ini Alif sudah boleh pulang, Mas. Alhamdulillah. Ya udah kalau gitu aku kesana ya. Aku jemput kamu ya. Iya. Mas, cari aku? Iya, Fit. Aku mau minta kamu untuk tanda tanganin ini. Nanti kamu titipin aja ke Oma atau ke Bule ya. Soalnya aku harus pergi. Oh, kemana sih Mas? Kok kayaknya buru-buru banget? Iya. Soalnya hari ini Alif sudah boleh pulang, makanya aku mau jemput dia. Alhamdulillah. Yaudah Mas, Pram pergi sekarang nih. Jemput Alif aja dulu. Kalau kerjaan gampang, biar aku yang handle dulu ya. Oke. Kalau gitu aku jemput Alif dulu ya. Aku janji pasti aku balik lagi. Halo Pram, saya nggak akan masuk kantor untuk beberapa hari. Kalau ada apa-apa, kamu tanya aja sama Aldo. Sekarang dia pengambil keputusan tertinggi di kantor. Oke Pram, makasih. Suster dan dokternya sudah siap di ruang tamu. Iya, saya tunggu aja. Mari Bu. Kamu yang kagetin aja. Kamu kenapa? Mau aku buatin kopi? Maunya apa dong? Nanti aku buatin deh. Aku mau kamu cerita siapa aku dan siapa kamu. Yes, kisah hidup baru kamu dimulai dari detik ini, Rel. Di detik ini aku mengisahkan semua hidup kamu kepada kamu. Mami sama Oma mau ajak Fitri liburan ke Bandung. Iya, kalau Fitri di rumah terus, dia tuh akan terus ingat sama Farel. Aku sebenarnya nggak mau pergi, Ke. Aku mau di sini. Jadi mungkin Mami juga Oma nggak bisa nemenin Kayla dulu karena Mami sama Oma makan mau ke Bandung. Gimana, Dik? Kayla nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa kok, Fit, ditinggal-tinggal. Kan ada Hadi, ada yang lain juga. Yang penting itu kamu. Kamu perlu liburan, Fit. Mungkin Oma sama Mami juga butuh liburan. Kesian mereka kan udah lama nggak jalan-jalan. Tapi masalahnya Fitri itu masih ragu mau pergi atau enggak. Ya kalau kamu bisa nolong Mami, kamu juga ikut meyakinkan Fitri ya. Kalau kita pergi tuh nggak apa-apa, Di. Ya enggak lah, Fit. Nggak ada yang nganggap kamu gila. Iya kalau stres mungkin. Karena kan sekarang kamu nggak cuma ngerawat keluarga, Fit. Tapi kamu juga ngerawat perusahaan. Siapa sih yang nggak stres dengan tanggung jawab sebesar itu? Udah bener kok kalau Mami sama Oma tuh ngajak kamu jalan-jalan. Iya, Fit. Kamu tuh butuh liburan, Fit. Apalagi sejagatin Farel di Revolution. Kamu tuh belum pernah berhenti kerja sama sekali, Fit. Itu dia di masalahnya. Revolution itu kan baru ganti kepemimpinan. Dan kayaknya nggak fair aja kalau sekarang ini aku malah liburan. Padahal aku belum ngasilin apa-apa dan ngelakuin apa-apa buat Revolution. Kamu tuh udah ngelakuin banyak hal, Fit. Sejak kehadiran kamu, mereka tuh semangat. Mereka tuh nerima kamu, Fit. Lagian, dari informasi yang aku dengar, Miska itu sekarang menghilang, nggak jelas dia kemana. Soalnya,
beberapa kali presentasi, Retro itu nggak ada yang wakili. Pernah sih ada yang wakili, tapi bukan Miska. Nah, jadi Fit, ini kesempatan kamu untuk ambil cuti, Fit. Mumpung kompetitor terbesar kita nggak ada, Fit. Aku yakin kok, Revolution masih bisa dikendalikan aku sama Mas Bram sampai kamu balik nanti, Fit. Aku jelasin lagi ya, Yang. Jadi, aku itu namanya Miska. Nah, kamu itu namanya Farel. Nama panjang kamu itu Farel Emeraldi Hutama. Kita itu udah menikah. Kita pernah pacaran, ya cukup lama lah, beberapa tahun. Terus, sampai kita akhirnya menikah. Ya walaupun awalnya mami kamu itu nggak setuju sama hubungan kita. Tapi karena kamu begitu mencintai aku, akhirnya kita berdua menikah dan kita hidup bahagia. Sebenarnya kita itu tinggalnya di Jakarta loh, Yang. Jakarta. Jadi kenapa kita ada di sini? Karena kamu itu kecelakaan. Kamu ingat? Aku nggak ingat apa-apa. Ya, jadi kecelakaan yang kamu alamin itu cukup parah. Makanya kamu terluka dan kamu terluka pas di bagian kepala. Jadi ada sebagian memori dari hidup kamu yang kamu lupain. Tapi dokter pernah bilang sama aku supaya ngebawa kamu di tempat yang lebih tenang supaya semua memori kamu itu bisa kembali lagi dan kamu cepat sembuh. Makanya kamu ada di sini dan aku akan terus nemenin kamu sampai kamu benar-benar sembuh dan bisa mengingat semuanya. Ya sayang ya? Kenapa? Hah? Yang? Kenapa? Aku nggak ingat apa-apa. Oh. Pelan-pelan aja Yang ingetnya. Pasti bisa kok. Kenapa aku cinta sama kamu? Sangat. Kenapa aku ngerasain apa-apa ya? Sama sekali. Atas nama cinta. Aku mau bicara sama kamu, Mas. Kalau mau ngomong, ngomong aja. Berdua, Mas. Masuk, Men. Ih, Teteh. Saya tuh pengen denger atuh, Teh. Masuk. Iya, Teh. Iya. Kalau mau ngomong, ngomong aja sekarang. Maafin aku, Mas. Udah, aku maafin kok. Berarti aku boleh pulang. Aku bilang sama kamu, aku udah maafin kamu. Bukannya aku nyuruh pulang. Mos, aku tahu aku salah, Mos. Aku khilaf. Tapi sumpah, aku nggak terjadi apa-apa yang melanggar batas-batas antara aku sama Angel di Hong Kong, Mos. Kalau nggak terjadi apa-apa, kenapa Angel bisa nempel banget kayak gitu? Terus ngapain? Kalian berdua-duaan di atas sana. Dan siapa juga orang yang telepon aku kasih tahu kalau kalian ada di sana? Siapa yang telepon kamu? Udahlah, nggak penting tuh nggak. Mos, ini penting, Mos. Berarti ada orang yang pengen kita berantem, Mos. Bukan, ada orang yang kasihan sama aku. Orang yang pengen bongkar kebusukan kalian berdua. Mungkin orang itu simpati sama aku. Bu Angel minta Aldo naik. Naik? Iya, Pak. Bu Angel pengen ketemu Pak Aldo di atas katanya. Pram. Alif. Pak, aku udah boleh pulang. Iya, sayang, kita pulang sekarang ya. Gimana, Nang? Udah siap semuanya? Udah. Yaudah, kalau gitu kita pulang ke Trogongan. Kita pulang ke rumah Mami aja ya, Mas. Kenapa, Mai? Kita pulang ke rumah aja ya. Aku kan tinggal di sana.
kamu ikut pulang sama aku ya. Aku nggak bisa, Mas. Kenapa, Mai? Kenapa nggak bisa? Alasannya apa? Sekarang, kamu kan tahu sekarang Farel udah nggak ada. Kayla juga lagi sakit kan, Mas. Kasihan Mami kalau aku juga harus ninggalin rumah. Kamu mau kan antar aku sama Alif pulang ke rumah Mami? Pak Aldo cari saya. Pram, kemarin kamu bilang Bu Angel tunggu saya di atas. Tapi waktu saya di atas, dia bilang dia nggak cari saya. Jawab saya, Pram. Kamu sengaja mempertemukan saya dengan Bu Angel? Enggak, Pak. Emang Bu Angel bener-bener cari Pak Aldo kok. Terus istri saya tiba-tiba datang ke kantor. Dia melihat saya sama Bu Angel berdua di atas. Kamu yang hubungin istri saya? Bukan, Pak. Buat apa saya kasih tahu Bu Moza? Nomor handphone Bu Moza aja saya nggak tahu. Meskipun kamu gak ngaku, Pram, tapi saya yakin kamu terlibat di sini. Saya nggak tahu motivasi kamu apa, nggak jelas. Tapi yang jelas sekarang saya dalam kesulitan besar, Pram. Pram, mulai sekarang urusan kamu sama Bu Angel. Saya nggak mau berurusan dengan kamu lagi, Pram. Silakan keluar. Misi, Pak. Sebenarnya aku ini siapa? Kenapa aku gak ingat sama sekali? Kau masih sering pusing, Yang? Kamu istriku. Iya, Apa aku cinta sama kamu? sangat. Dari dulu. Aneh ya. Kenapa aku nggak ngerasain apa-apa ya? Sama sekali. Harusnya kalau kamu istri aku, kalau aku cinta sama kamu, harusnya aku ngerasakan getaran itu. Tapi aku sama sekali nggak ngerasain getaran apapun dari sentuhan kamu. Sama sekali. Oke, sekarang boleh aja kamu nggak ngerasa apapun. Tapi aku akan kasih memori kamu. Memori kamu sekarang ini adalah buku kosong. Dan di buku kosong ini, aku akan tulis cerita cinta baru. Gak ada tuh yang namanya tulisan cinta Fitri. Tapi cinta Miska.
kamu nggak pernah sholat di masjid? Pernah. Aku pernah sholat di masjid. Atau kamu nggak pernah sholat? Atas nama cinta. Kamu nggak suka ya Mas ya nganter aku ke rumah Mami? Enggak kok. Aku nggak apa-apa, Mai. Aku senang-senang aja kok. Cuman tadi aku pikir pas aku jemput, kamu bakalan pulang sama aku, pulang ke rumah kita. Soalnya kalau kamu pulang kan berarti keluarga kecil kita bisa ngumpul lagi. Tapi kalau kamu pulang ke rumah Mami, aku ragu, Mai. Kamu pasti lama di sana. Kapan, Mai, kamu pulang ke rumah kita? Aku nggak tahu kapan Mas. Kan kamu tahu sendiri sekarang kondisinya seperti apa. Cuma aku di rumah yang bisa jagain Mami, jagain Oma, semuanya. Ya udah, nanti aja kalau kamu ada waktu, kamu usahain pulang rumah kita ya. Ya weekend kali gitu, sehari atau 2 hari aja. Ya. Fit, kamu tuh nggak capek gendong Rafa terus? Alhamdulillah, akhirnya kita sampai dengan selamat. Lia, cek sekalian tuh kamar yang kita pesen, siapa tahu udah dikasihin orang. Ya nggak mungkin lah, Ma. Masa udah dipesan dikasih orang? Kemarin ini ya, Mama itu pesen kue. Kuenya dikasihin orang. Mama tuh cuma dapat ucapan permintaan maaf aja. Kuenya tetap aja dikasihin orang. Ya udah nanti Lia cek deh, ya. Ya udah aku telepon Mas Bram sekarang ya. Mau ngapain hubungin Bram segala? Gak apa-apa Oma, aku juga harus ngabarin orang kantor. Takutnya orang kantor nyariin aku. Mereka harus tahu kalau kita kesini. Fit, kita ini di sini lagi liburan. Lupain tuh ya urusan Jakarta, urusan kantor, urusan rumah. Kita ini lagi liburan, have fun. Udah, simpen tuh HP. Kalau mereka perlu kita, ya biar mereka tuh yang hubungin kita. Nggak usah kita yang hubungin mereka. Sayang, kok kamu sendirian di luar? Miska? Ya? Kamu udah bisa manggil nama aku? Miss, Kenapa? aku bisa minta tolong nggak? Apa? Aku minta tolong sama kamu. Aku kan belum bisa ingat apapun, dan ini belum jelas. Dan selama aku belum bisa ingat apapun, bisa nggak kamu jangan terlalu dekat sama aku. Aku ngerasa kurang nyaman, Miss. Tapi kan Rel, kita ini... Iya. Tapi tolong ya, Miss, ya, untuk sementara aja. Aku ngerasa kurang nyaman aja. Oke. Ya, aku bisa kok ngelakuin apapun yang kamu minta. Dan satu lagi, Miss. Bisa tolong anterin aku ke masjid? Kemana? Masjid. Ngapain? Ya sholat lah, Miss. Tadi aku dengar azan asar. Aku pengen sholat asar di masjid. Kenapa kamu nggak tahu masjid dekat sini? Tahu. Aku tahu kok. Jadi kamu kok kayak bingung gitu? Enggak. Apa kamu nggak pernah sholat di masjid? Pernah. Aku pernah sholat di masjid. Atau kamu nggak pernah sholat? Ya kamu tuh gimana sih? Kamu lupa ya, aku ini rajin sholat loh. Ya mungkin karena emang memori kamu ada sebagian yang kehapus, makanya kamu lupa. Aku ini rajin sholat, dan kita ini keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Suami aku ini rajin sholat, akunya pun rajin sholat. Ya udah, kita ke masjid ya, kita jamaah di sana. Tapi sayang, Kenapa?
Aduh, mampus. Gue lupa lagi gerakan sholat. Maaf ya Rel, tapi sekarang aku lagi dapat. Maaf ya, ya. Betul juga ya, Mam. Mami pengen mandi nih. Oma juga. Aduh, mau rebahan dulu ah. Biar Oma pegel. Oma, aku mau ke masjid dulu ya. Mau sholat? Di sini aja. Oma kan bawa sajadah. Iya, Oma aku tahu, tapi aku pengen lebih khusyuk aja. Aku pengen ke masjid. Ya udah terserah deh. Namanya juga liburan, bebas mau apa aja. Fit, atau kamu mau Mami anterin? Gak usah, Mami di hotel aja dulu. Pada rapi-rapi aja dulu, mandi segala macam. Biar aku aja sendirian ke masjid. Lagian juga aku kesananya naik taksi hotel kok. Ya udah pergi sana. Tapi Rafanya nggak usah diajak, kesian capek. Beristirahat bareng Oma. Ya udah, kalau gitu aku berangkat ya. Titip Rafa ya. Kalau ada apa-apa telepon ya. HP-nya jangan dimatiin ya. Iya, Oma. Assalamualaikum. Atas nama cinta. Ini Rel masjidnya. Mau sholat atau kamu buang air sih? Buru-buru amat nafsuan nih. Maaf, tolong mobilnya diparkir di tempat yang sudah disediakan. Di mana? Di sebelah sana, Bu. Jauh amat sih, repotin deh. Ya Allah, tolong buka kembali ingatanku. Kau sudah mengingatkan aku kembali kepadamu. Kini ingatkan kembali aku, siapa diriku.
jangan-jangan ketiduran lagi tuh orang. Sholat ulang. Kamu tuh jangan egois, Fit. Kalau kamu bilang kamu hancur, gimana hidup Mami? Gimana juga hidup Rafa? Kita semua udah sepakat kalau kita tuh semua tidak menyerah untuk ini semua, Fit. Saya mau jemput ibu untuk nemuin Bu Angel. Maaf banget, Bu. Tapi ini penting. Mungkin waktu Bu Angel udah gak banyak lagi, Bu. Ya Allah, pertemukan aku lagi dengan Farel. Aku yakin dia pasti datang ke sini hari ini. Bawa dia ke sini, ya Allah.